bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Keheningan mutlak menyapu area lelang, ketika semua orang saling memandang, sebelum tatapan mereka beralih ke Song Tai, yang tampak menyendiri di atas panggung lelang. Meskipun kota Wanxiang diperintah oleh sekte-sekte super, dan hukum-hukum kota itu berada di bawah yurisdiksi pengawasnya, semua orang tahu, bahwa ada banyak individu yang sombong dan pantang menyerah, yang berkumpul di kota semacam ini dan karenanya juga, konflik pasti akan timbul dengan segera, tidak peduli seberapa ketat yurisdiksinya. Sehubungan dengan situasi semacam ini, para pengawas biasanya menutup mata. Belum pernah ada yang mendengar pengawas melarang pertempuran di kota sebelumnya. Dan dengan demikian, ketika para penonton mendengar Song Tai menyatakan, bahwa pertempuran akan dilarang di kota Wanxiang hari ini, mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Apakah alasan larangan itu semata-mata karena suasana hatinya sedang buruk? Wajah orang yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan ekspresi yang sangat aneh. Segera setelah itu, mereka menatap Feng Chang dengan menyedihkan, yang sangat marah, sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Semua orang tahu, bahwa Song Tai menargetkannya. Demikian juga Lindong juga tampak kaget pada Song Tai. Jelas, dia tidak berharap Song Tai mengatakan hal seperti itu. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa. Orang ini agak menarik. Tampaknya, penjualan dari 3 pil crossing disaster dari Lindong, telah mendapatkan bantuan dari Song Tai. Saat ini, ada ekspresi kaku di wajah Mulin dan rekan-rekannya juga. Mata mereka tidak bisa menahan, ketika melihat ekspresi Song Tai yang tersenyum. Song Tai, jangan menghalanginya, ucap Meng Lai. Di bawah banyak tatapan, Feng Chang yang memuntahkan darah karena marah, akhirnya membalikkan tubuhnya. Karena kedengkiannya, wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Dia memelototi dengan tajam sosok Song Tai. Jika bukan karena takut, dia memiliki identitas sekte super, Feng Chang pasti akan menyerang Yang Lindong. Song Tai, meskipun kamu pengawas kota Wanxiang, kamu tidak memiliki kewajiban untuk ikut campur dalam konflik di antara berbagai kekaisaran. Jika ini dilaporkan kembali ke sekte super, mari kita lihat bagaimana kamu memperhitungkannya. Meng Lai dengan dingin berteriak, ketika dia berdiri dari kursinya. Aku pengawas kota Wanxiang, dan aku membuat peraturan di sini. Jika kamu tidak puas, silakan melaporkan aku ke sekte super. Ucap Song Tai. Wajah Song Tai tetap acuh tak acuh. Dia melirik ke arah duo Feng Chang, dan melanjutkan ucapannya dengan jelas. Namun, sebelum ada perintah dari sekte super tiba kepadaku, aku masih mengendalikan tempat ini. Jika kamu melanggar aturan aku memiliki hak untuk melucuti kamu dari kualifikasi kamu, untuk memasuki perang 100 kekaisaran. Song Tai. Wajah Feng Chang menyeramkan, saat dia berteriak dengan marah. Kekaisaran Angin Awan memiliki orang-orang di sekte super wilayah Suan Timur juga. Jangan mendorong keberuntungan kamu, teriak Feng Chang. Peraturannya telah ditetapkan, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Ketika saat itu tiba, aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan. Jawab Song Tai dengan santai, sambil meletakkan tangannya di belakang. Kamu, ucap Feng Chang. Tubuh Feng Chang gemetar karena marah, sementara matanya diwarnai dengan sedikit warna merah. Namun, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam, dan menekan kemarahan di dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia tahu, bahwa Song Tai adalah pengawas kota Wanxiang, dan dia memiliki otoritas tertinggi di sini. Satu kata darinya dapat menghilangkan kualifikasi suatu kerajaan untuk mengikuti kontes. Meskipun Wind Cloud Empire memiliki dukungan yang sama, air dari jauh tidak dapat memadamkan api di sini. Jelas, tingkat disiplin diri Feng Chang agak tinggi. Di bawah situasi yang menyebalkan seperti itu, dia masih bisa menahan amarah di hatinya. Namun, niat membunuh di matanya begitu padat,
sehingga praktis akan menembak balik dan melukai dirinya sendiri. Dia dengan keras menoleh, dan menatap Lindong dengan kebencian pahit. Lindong, jangan berasumsi bahwa aku akan membatalkan masalah ini. Jika dia ingin melindungi kamu di kota Wanxiang, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, kami akan memasuki zona inti, untuk berpartisipasi dalam Perang Kekaisaran 100 dalam 2 hari ini. Begitu kamu meninggalkan kota Wanxiang, bahkan, dia tidak akan berani ikut campur dalam konflik di antara berbagai kerajaan. Pada saat itu, aku akan memberitahu kamu konsekuensinya, karena telah menyinggung kekaisaran awan angin aku. Ucap Feng Chang. Suara dingin Feng Chang dipenuhi dengan niat membunuh, saat terdengar di seluruh area lelang, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Tampaknya, Feng Chang tidak akan membiarkan Lindong dan rekan-rekannya pergi. Jelas, bahwa Song Tai ingin membantu Lindong. Jika dia ingin melindungi Lindong di kota Wanxiang, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Namun, Perang 100 Kekaisaran dimulai dalam 2 hari. Ketika saat itu tiba, Lindong pasti akan berpartisipasi dalam perang, dan ketika dia melangkah ke perang, hal pertama yang akan dia temui adalah kemarahan Wind Cloud Empire. Jejak dingin merembes keluar mata Lindong, saat dia menatap kembali ke mata merah Feng Chang. Setelah beberapa saat, Lindong menyeringai dan menjawab dengan suara lembut. Karena kamu tertarik kepadaku, maka, kami akan bermain bersamamu. Kebetulan, aku sangat tertarik dengan harta karun jiwa surgawi kamu. Setelah membunuhmu, aku masih bisa menyelamatkan pil nirvana dalam jumlah besar. Lagi pula ini agak bagus. Haha, The Heavenly Soul Treasure ada di tangan aku. Jika kamu punya nyali, datang dan ambil dari aku. Aku akan menunggumu, ucap Feng Chang. Feng Chang sangat marah, sehingga dia mulai tertawa. Tampaknya, kata-kata arogan Lindong telah memprovokasi dirinya secara signifikan. Dia menatap Lindong dengan gelap, sambil menunjukkan gigi putihnya yang menyeramkan. Namun, aku menantikan hasilnya dalam 2 hari. Jika lidahmu masih sangat tajam pada saat itu, aku benar-benar harus mengakui karaktermu yang tegar. Ayo pergi, ucap Feng Chang. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Feng Chang tiba-tiba melambaikan tangannya. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan pergi dengan niat membunuh yang meluap-luap. Meng Lei juga berdiri, dan dengan cepat menyusul Feng Chang. Saat dia pergi, dia menatap Lindong dan rekan-rekannya dengan mengejek dan kejam, sambil melakukan tindakan menggorok di tenggorokannya. Niatnya terlihat jelas seperti siang hari. Setelah Feng Chang dan rekan-rekannya pergi, suasana di area lelang besar akhirnya sedikit mengendur. Banyak tatapan terus-menerus menembak ke arah Lindong dan rekan-rekannya. Beberapa dipenuhi dengan simpati sementara yang lain dipenuhi dengan sukacita pada kemalangan mereka. Kedua jenis tatapan berisi sedikit antisipasi. Sepertinya mereka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertempuran epik dan ganas pada pertama kalinya dalam 2 hari ini, ketika Perang 100 Kekaisaran dimulai. Dalam 2 hari, mereka akan tahu siapa yang lebih kuat, Kerajaan Super, atau Kuda Hitam, Lindong. Orang yang sangat arogan. Tampaknya, pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Martin kecil berkata dengan sinis, ketika dia dengan penuh semangat menyaksikan kerumunan pelelangan yang semakin surut. Ayo pergi, saatnya membuat beberapa persiapan saat kita kembali. Karena tantangan telah dikeluarkan, kami akan menerimanya secara alami, ucap Lindong. Lindong tersenyum. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Meskipun Feng Chang telah memperoleh harta karun jiwa surgawi hari ini, dan kemampuan bertarungnya akan sangat meningkat, masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan tentang siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lindong berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah Song Tai. Meskipun Feng Chang ingin menyelesaikan masalahnya di tempat, dan Lindong tidak keberatan, dia akan dengan senang hati menerima 2 hari persiapan lagi. Karena itu, ia menghargai kebaikan Song Tai. Sehubungan dengan sikap hormat Lindong, Song Tai hanya melambaikan tangannya. Segera setelah itu, dia berbalik sebagai suara yang terdengar, hanya Lindong yang diam-diam dapat mendengar suara di tempat itu. Lindong, ini yang bisa aku lakukan. Pertempuran 2 hari kemudian, akan tergantung pada kemampuan kamu.
Setidaknya, Feng Chang dan rekan-rekannya tidak akan berani melakukan apapun untuk kamu dalam 2 hari ini. Kamu dapat melakukan persiapan dengan damai, ucap Song Tai. Setelah mendengar suara ini, Lin Dong menyeringai dan mengangguk ringan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia meninggalkan pasar lelang bersama Little Flame dan yang lainnya. Mulin menyaksikan sosok-sosok yang telah memikat perhatian semua orang, dan dia tidak bisa membantu, tetapi mengeluh, ketika dia dengan lembut berkata, "Aku awalnya percaya, bahwa Kekaisaran Lonemun dan Kekaisaran Awan Angin akan memperebutkan lelang ini. Aku tidak pernah berharap kita menjadi penonton pada akhirnya." Lin Dong benar-benar tahu bagaimana merebut pusat perhatian. "Aku khawatir mereka akan berada dalam masalah 2 hari kemudian." Mu Hanyu sedikit mengerutkan alisnya yang hitam pekat, dan berkata, dia tahu, bahwa Lin Dong dan rekan-rekannya cukup mampu, tetapi Wind Cloud Empire sangat ganas dan tangguh. Selanjutnya, mereka telah memperoleh harta karun jiwa surgawi hari ini. Bahkan, Kekaisaran Lonemun tidak berani memprovokasi mereka, namun Lin Dong dan rekan-rekannya, seperti tidak punya rasa takut, ucap Mu Haiyue. "Ini memang merepotkan," ucap Mulin. Sehubungan dengan fakta ini, bahkan Mulin yang biasanya memiliki harapan tinggi terhadap Lin Dong, menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, "Saat ini, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Wind Cloud Empire sangat kuat, aku bahkan tidak tahu apakah Lin Dong dan kelompoknya dapat melewati cobaan ini." Setelah mengatakan ini, Mulin jelas tidak ingin berbicara lagi. Dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan pelelangan bersama anak buahnya. Meskipun kota Wanxiang sangat besar, berita tentang apa yang terjadi dalam pelelangan, menyebar ke seluruh kota dalam waktu setengah jam. Segera, suasana seluruh kota mulai mendidih. Siapakah Kekaisaran Awan Angin? Mereka adalah kerajaan super yang mendominasi kota Wanxiang. Meskipun pertempuran di antara 4 kerajaan super besar tidak pernah berhenti di kota Wanxiang, semua orang tahu, bahwa Kekaisaran Awan Angin adalah yang paling kuat dan mendominasi. Kekaisaran Awan Angin mungkin memiliki reputasi yang mengesankan, tetapi pada saat yang sama, Lin Dong yang menerobos ke TKP, juga bukan individu tanpa nama. Meskipun dia berasal dari kekaisaran peringkat rendah, dia masih bisa mengalahkan banyak kekaisaran peringkat tinggi. Bahkan, dia sendirian mengalahkan kekuatan gabungan dari 3 penguasa wilayah Barat Laut. Selanjutnya, ia juga mendominasi 2 dari 4 sekte warisan misterius, dan bahkan menindas 2 praktisi elit Kekaisaran Gan Agung. 3 dari 4 peringkat teratas di Monumen Nirvana di kota Wanxiang dimonopoli oleh Lin Dong dan teman-temannya. Dalam 1 hari, Lin Dong secara sah memperoleh peringkat pertama dari kategori bumi dengan mengalahkan Luo Tong. Luo Tong adalah nomor 1 Nirvana 4 Yuan, Nirvana Monumen di kategori bumi. Berbagai pencapaiannya sudah cukup untuk membuat siapapun melupakan identitas kekaisaran peringkat rendahnya. Jadi, ketika semua orang tahu tentang pertempuran antara Lin Dong dan Feng Chang, mereka tidak berpikir bahwa Lin Dong dan rekan-rekannya terlalu melebih-lebihkan kemampuan mereka. Sebaliknya, orang-orang dalam antisipasi, jenis antisipasi yang biasanya muncul karena situasi yang cocok. Terbukti, bahwa di mata banyak orang, kekaisaran peringkat rendah Lin Dong sudah memiliki reputasi yang setara dengan kekaisaran super ini. Tentu saja, reputasi ini harus dibenarkan oleh hasil pertempuran hebat dalam 2 hari. Jika Lin Dong mengklaim kemenangan, namanya akan menyebabkan ledakan di seluruh battlefield kuno. Jika dia kalah, reputasinya yang ajaib akan berakhir. Selain itu, pertempuran ini akan menjadi pertempuran pertama dalam Perang Kerajaan 100, yang antara kerajaan super dan kuda hitam yang naik daun. Hasilnya pasti sangat dinanti. Di bawah antisipasi orang-orang, 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Sinar matahari pagi yang berisi jejak kesejukan, saat itu tersebar dari seluruh langit, membungkus seluruh kota Wanxiang di dalamnya. Panas yang berapi-api di dalam kota Wanxiang, sudah mencapai tingkat sangat ekstrim setelah diseduh selama 2 hari. Mata semua orang sangat panas dengan antisipasi antusiasme. Mereka telah meninggalkan berbagai kerajaan mereka, dan tiba di medan perang kuno ini, di mana persaingan sangat ketat.
Mereka semua berlatih dengan pahit di tempat ini selama 1 tahun, hanya untuk bisa mendapatkan hasil yang baik dalam perang 100 kerajaan. Ini dengan harapan akhirnya menarik perhatian Sekte Super, dan memungkinkan nilai kerajaan seseorang melambung. Pertempuran besar yang mereka semua tunggu selama 1 tahun, akhirnya dimulai. Berbagai talenta atau monster yang datang dari kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya akan bertarung di tempat ini, dan menentukan pemenangnya. Para pemimpin sejati dari generasi muda dalam kekaisaran wilayah Suan Timur ini juga akan muncul di tempat ini. Sementara, seluruh kota memanas, beberapa sosok perlahan-lahan berjalan keluar dari halaman kecil di sudut-sudut tenggara kota. Itu adalah kelompok Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, dan menyaksikan matahari yang panas di langit. Senyum muncul di wajahnya. Dia juga menunggu 1 tahun untuk hari ini. Little Flame membawa batang logam berwarna hitam di belakang Lindong. Bayangan yang diciptakan dari tubuh berototnya, telah menutupi sebagian besar tubuh Lindong. Sepintas, dia memberi satu tekanan kuat dan kejam. Berdiri di sampingnya, Marten kecil masih memiliki sikap malas, tampil sangat berbeda, dari tekanan kuat yang dipancarkan api kecil. Wajahnya yang tampan, muncul seperti iblis kecil seperti di bawah sinar matahari. Namun, Sukui dan yang lainnya sadar, bahwa orang ini, si Little Marten, yang pernah mereka saksikan berkelahi sebelumnya, adalah yang paling tak terduga di antara mereka bertiga. Sukui mendesak emosional yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya, ketika dia melihat kelompok Lindong. Dari kesan pertama yang didapat dengan melihat mereka, Lindong lebih rendah dari Little Flame dalam segi ukuran badan dan kekuatannya, dan lebih rendah daripada Little Marten dalam hal penampilan. Selain itu, kekuatannya bahkan mungkin bukan yang terkuat di antara ketiganya. Namun, orang yang benar-benar membuat keputusan di antara mereka adalah dia. Setelah tinggal bersama kelompok Lindong untuk jangka waktu tertentu, Sukui juga menyadari beberapa hal tentang Lindong di dalam battlefield kuno ini. Dari percakapannya sesekali, dia sadar bahwa Little Flame dan Little Marten tidak sebagus Lindong saat ini di awal. Pada saat itu, semua pertempuran di dunia luar, secara pribadi dipimpin oleh Lindong, yang tampaknya paling biasa di antara ketiganya. Sukui memandang Lindong yang telah mengangkat kepalanya, dan memandang matahari. Yang terakhir tiba-tiba membuka lengannya, dan sinar matahari menyinari tubuhnya, memancarkan semacam panas yang tak terkendali. Cahayanya bahkan lebih mempesona dari Little Marten atau Little Flame, yang berada di sisinya saat ini. Dia akan menjadi orang yang paling mempesona di battlefield kuno ini. Pikiran tak dikenal ini tiba-tiba muncul di hati Sukui. Segera, dia menoleh, hanya untuk melihat, bahwa Suruo di sisinya menggunakan mata besarnya yang indah, untuk menatap sosok di depan. Wajahnya yang cantik mengandung kemerahan cerah. Sosok itu, yang telah merentangkan tangannya di bawah sinar matahari, memberinya perasaan, bahwa dia bisa memegang langit, bahkan jika itu hancur. Perasaan semacam itu sebenarnya tampak lebih kokoh daripada bagian belakang kakak laki-lakinya, yang telah melindunginya di masa lalu. Batuk, Sukui terbatuk pelan, membangunkan wanita muda di sampingnya. Yang terakhir segera menurunkan kepalanya dari syok. Ujung telinganya yang halus menjadi merah. Sukui tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah Little Marten mengulurkan tangan, Suruo akhirnya mulai mengendalikan sedikit energi besar di tubuhnya selama 2 hari ini. Meskipun ada batasnya, kekuatan yang tiba-tiba meledak juga akan sangat menakutkan. Namun, karakter Suruo tidak mengalami banyak perubahan, meskipun kekuatannya meningkat. Sikapnya yang lembut dan lemah, menyebabkan Sukui sedikit khawatir tentang kemampuannya untuk menanggung kekerasan dan kekejaman pada perang 100 kerajaan. Ayo pergi, ucap Sukui. Batuk lembut Sukui juga menyebabkan Lindong pulih. Segera, sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyum cerah. Dia melambaikan tangannya, dan berjalan keluar dari pintu. Yang lain segera mengikuti di belakangnya. Gerbang timur kota Wanxiang sudah sepenuhnya dipenuhi orang. Massa hitam dari kepala manusia, menyebar dari dalam kota seperti gelombang berwarna hitam. Gelombang hitam menyebar kemana-mana. Ada lereng tinggi di luar kota. Sebuah tirai cahaya yang sangat besar telah menyebar terpisah dalam bentuk melingkar di lereng yang tinggi, memanjang sampai ke cakrawala.
Ketika mata seseorang melihat melewati tirai cahaya, itu kemungkinan untuk melihat hutan liar yang ada di dalamnya. Ada semacam aura tragis yang samar-samar, yang menyebar dari dalamnya. Setiap 100 perang kekaisaran akan meletus di tempat ini. Banyak kuda hitam telah muncul di sini, dan mendapatkan kemuliaan di tempat ini. Namun, ada juga banyak jenius yang telah jatuh di tempat ini, dan menjadi batu loncatan bagi orang lain di jalan mereka menuju kemuliaan. Berbagai kerajaan menduduki berbagai posisi di tembok kota. Yang di depan secara alami adalah 4 kekaisaran super yang paling mempesona. Adegan itu menyapu seluruh area sebelum akhirnya berkumpul ke area di depan Wind Cloud Empire. Feng Chang berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Pikirannya tidak lagi memiliki jenis kemarahan dari 2 hari yang lalu. Sebaliknya, ia tampak sangat gelap dan menyeramkan. Tentu saja, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah niat membunuh yang sangat dingin di matanya. Cukup banyak orang saling berhadapan. Samar-samar mereka merasakan darah di dalam tubuh mereka, menunjukkan tanda-tanda sedang mendidih. Selanjutnya, mereka semua akan memasuki area inti, di mana kompetisi terakhir akan dimulai. Pada saat yang sama, mereka juga akan menyaksikan pertarungan yang sensasional. Swoosh! Suara angin yang terbelah, tiba-tiba muncul di udara, sementara darah panas mengalir, di tubuh orang yang tak terhitung jumlahnya mulai mendidih. Setelah itu, sejumlah orang mendarat di tembok kota, di tengah seruan yang muncul satu demi satu. Ini kelompok Lindong, ucap seseorang. Banyak sekali tatapan menyapu ke arah kelompok Lindong. Sementara seruan lain terdengar. Akhirnya, mereka fokus pada sosok yang tiba-tiba muncul. Ekspresi Feng Chang yang menyeramkan, yang berada di depan tembok kota, menjadi lebih gelap dan lebih dalam. Dia perlahan-lahan menoleh, dan sepasang pisau dingin gelap, seperti mata, ditembakkan ke arah Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut saat dia menghadapi Feng Chang. Niat membunuh gelap dan dingin yang merembes keluar dari mata mereka yang bersilangan, tampaknya menyebabkan udara di atas dinding sedikit membeku. Feng Chang membuka sudut mulutnya, memperlihatkan giginya yang putih pekat. Dia mengulurkan ibu jarinya ke arah Lindong, sebelum menunjuk ke bawah. Matanya tampak galak, lingkungan sekitar sangat sibuk. Feng Chang ini, tampaknya telah memutuskan untuk membunuh kelompok Lindong kali ini. Sebuah keganasan meresap di sekitar api kecil, ketika dia melihat sikap memprovokasi Feng Chang. Tangannya memegang batang logam di bahunya, dan memiliki dorongan untuk maju untuk menggeprek Feng Chang. Namun, dia akhirnya dihentikan oleh Lindong dengan lambaian tangan yang terakhir. Semua orang, ucap seseorang. Suara kuat samar tiba-tiba dikirim dari udara, setelah Lindong menghentikan Little Flame. Semua orang mengangkat kepala dan melihat Song Tai, yang melayang di udara. Selanjutnya, siapapun yang memiliki segel nirvana, akan memiliki kualifikasi untuk memasuki area ini. Namun, aku akan mengingatkan semua orang di sini, bahwa seseorang diizinkan memasuki tempat ini, tetapi tidak diizinkan untuk pergi terlalu jauh. Selama seseorang memasukinya, ia akan menghadapi kompetisi yang paling kejam dalam hidupnya. Tidak ada belas kasihan di dalam sini, dan hanya ada pemenang. Mata Song Tai yang tiba-tiba menjadi buram, menyebabkan ekspresi sejumlah orang berubah. Wajah mereka menjadi tidak stabil. Aku pikir kalian semua harus sadar, bahwa sekte super hanya akan memilih orang yang paling menonjol. Satu-satunya cara bagi kalian semua untuk membuktikan betapa luar biasanya dirimu, adalah dengan mengalahkan lawanmu dan merebut segel nirvana mereka. Begitu kamu telah menyerap cukup banyak segel nirvana di telapak tanganmu secara bertahap akan berubah menjadi warna ungu emas. Pada saat kamu benar-benar memiliki segel nirvana ungu emas, kamu akan memiliki kualifikasi untuk maju ke peringkat emas nirvana, dan menarik perhatian dari sekte-sekte super itu. Ucap Song Tai. Lindong memfokuskan matanya. Tidak terduga bahwa, perang 100 kekaisaran ini begitu keras. Seseorang harus merebut segel nirvana dari tangan orang lain, jika seseorang ingin maju ke peringkat emas nirvana. Ini mirip dengan pengembangbiakan serangga racun. Seseorang akan menempatkan ratusan dari mereka ke dalam wadah. Kelangsungan hidup serangga yang terakhir, adalah yang paling luar biasa di antara mereka semua.
Perang 100 Kekaisaran hanya mengakui kemenangan, dan tidak mengakui kekalahan. Jika kamu siap secara mental, maka saatnya dimulai. Sekarang adalah waktunya untuk membuktikan 1 tahun latihanmu. Ucap Song Tai sambil menunjuk ke arah tirai cahaya di bagian depan, yang sepertinya meluas ke langit. Suaranya yang rendah dan dalam terdengar di samping telinga semua orang. Tak terhitung jumlah orang yang mengangkat kepala. Mata mereka menatap tirai cahaya, saat jejak panas liar perlahan-lahan naik ke diri mereka. Bagaimana mereka bisa menyusut pada saat ini? Ayo pergi, ucap seseorang. Raungan rendah dan dalam dikeluarkan dari tempat yang tidak diketahui. Segera, langit dan bumi bergetar. Gelombang menakutkan muncul seperti gerombolan belalang. Akhirnya, mereka bergegas melintasi langit, dan masuk ke penghalang cahaya yang sangat besar. Cahaya itu seperti menerkam nyala api. Lindong, jika kamu berani, ikuti aku, dan hari ini akan menjadi hari kamu mati. Ucap Feng Chang. Feng Chang meraung ke langit dari tembok kota. Matanya merah saat dia menatap Lindong dengan cara yang padat. Setelah itu, tubuhnya bergegas maju, memimpin sekelompok besar orang dari Wind Cloud Empire, serta niat membunuh yang mengerikan, saat ia dengan sombong menyerbu ke penghalang cahaya. Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat punggung Feng Chang. Dengan jentikan lembut bibirnya, dia tersenyum dan bertanya. Semuanya, apakah kalian siap? Iya, kami siap, jawab kelompok Lindong. Semua orang di belakang Lindong membuka mulut mereka dan tersenyum. Niat bertarung dengan bangga terlihat di mata mereka. Tidak ada sedikit pun ketakutan di dalam diri mereka. Selanjutnya, mereka akan menghadapi kekaisaran super terkuat di kota Wanxiang. Ayo pergi, ucap Lindong. Hahaha. Lindong tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur saat ia menangkupkan tangan ke arah Song Tai di udara. Tuan Song, terima kasih atas bantuan kamu. Namun, serahkan semuanya pada kami. Ucap Lindong. Tubuh Lindong bergegas keluar setelah tawanya terdengar. Dia membawa gelombang suara angin kencang, saat dia menuju ke penghalang cahaya. Little Flame dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan niat bertarung yang mengerikan. Song Tai menyaksikan kelompok Lindong dari langit, ketika mereka menyerbu ke penghalang cahaya dengan niat bertarung yang mengerikan. Sebuah kekaguman melintas di matanya. Song Tai tahu, bahwa, jika kelompok Lindong bisa lulus uji coba yang terkahir ini, reputasi mereka kemungkinan akan mengguncang seluruh wilayah inti. Apakah mereka naga atau cacing belaka, akan ditentukan oleh pertempuran kali ini. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.